Kitab diri, bacaan menuju Allah, membuka rahasia ma'rifatullah. Dalam hamparan luas ilmu ma'rifat, terdapat sebuah kebenaran fundamental yang seringkali tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan dunia. Setiap insan tanpa terkecuali membawa dalam dirinya satu kitab yang tak tertulis di lembaran dunia. Kitab ini bukanlah lembaran kertas atau gulungan perkamen, melainkan hakikat keberadaan kita sendiri, kitab dirinya sendiri. Ia adalah cermin yang memantulkan rahasia-rahasia ilahi, peta menuju pemahaman sejati akan asal-usul, tujuan, dan rahasia batin yang tersembunyi. Barang siapa yang mampu membaca dirinya, menyelami kedalaman eksistensinya, memahami dari mana ia datang, kemana ia akan kembali, dan apa hakikat rahasia yang tersemat di relung jiwanya, maka sesungguhnya ia telah membuka gerbang, lembaran-lembaran cahaya menuju puncak makrifatullah, pengenalan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip utama dalam perjalanan spiritual ini adalah, bacalah dirimu sebelum membaca selainmu. Mengapa demikian? Karena hakikat Allah yang paling nyata, yang paling terang benderang, tercermin dalam cermin hatimu sendiri. Hati dalam pandangan makrifat bukanlah sekadar organ fisik yang memompa darah, melainkan pusat kesadaran, wadah ruh, dan tempat manifestasi ilahi yang paling agung di dalam diri manusia. Hakikat manusia sebagai mikrokosmos ilmu makrifat mengajarkan bahwa manusia adalah mikrokosmos, sebuah alam semesta kecil yang mencerminkan alam semesta besar, makrokosmos. Segala sesuatu yang ada di alam raya ini memiliki representasinya di dalam diri manusia. Penciptaan langit dan bumi, bintang-bintang dan galaksi, gunung-gunung dan lautan, siang dan malam, semua memiliki padanannya di dalam diri kita. Oleh karena itu, memahami diri sendiri berarti memahami sebagian besar rahasia penciptaan, dan memahami sebagian besar rahasia penciptaan adalah langkah awal menuju pemahaman tentang pencipta itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Az-Zariyat ayat 20 dan 21, "Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Ayat ini secara jelas mengarahkan kita untuk merenungkan dan memperhatikan diri kita sendiri sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang paling nyata. Bagaimana kita bernafas, bagaimana organ tubuh bekerja, bagaimana pikiran berproses, bagaimana emosi muncul dan surut, semua adalah keajaiban penciptaan yang tak terhingga. Merenungkan hal ini dengan penuh kesadaran akan membawa kita pada pengakuan akan adanya kekuatan yang lebih tinggi, Sang Pencipta yang maha bijaksana dan maha kuasa. Makrifat diri sebagai kunci makrifatullah, pepatah bijak yang sangat terkenal dalam tradisi sufi, dan makrifat adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang berarti barang siapa mengenal dirinya maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Hadis ini, meskipun statusnya sebagai hadis qudsi sering diperdebatkan, namun maknanya diakui secara luas dan menjadi pilar penting dalam ilmu makrifat. Bagaimana mengenal diri dapat membawa kita pada pengenalan Tuhan? Pertama, pengenalan akan kefanaan diri. Ketika kita menyelami diri, kita akan menyadari betapa terbatasnya keberadaan kita. Kita lahir tanpa kehendak kita, tumbuh dan berkembang melalui proses yang tak sepenuhnya kita kuasai, dan pada akhirnya akan mati tanpa bisa menolak. Kekuatan, kekayaan, dan kedudukan yang kita miliki di dunia ini bersifat sementara dan rapuh. Kesadaran akan kefanaan ini membuka pintu pada pengenalan akan Zat yang maha kekal, maha abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pengenalan akan kebutuhan diri. Manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan. Kita membutuhkan makanan, minuman, udara, kasih sayang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan kebutuhan kita yang paling mendasar sekalipun tidak dapat kita penuhi tanpa pertolongan dari luar diri kita. Kesadaran akan kebutuhan ini menuntun kita pada pengenalan akan Zat yang maha mencukupi, yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak membutuhkan apapun dan dari siapapun. Ketiga, pengenalan akan sifat-sifat ilahi yang tercermin dalam diri. Meskipun kita adalah makhluk yang terbatas, Allah telah meniupkan sebagian dari ruhnya ke dalam diri manusia. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 29. Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan telah aku tiupkan kepadanya ruh, ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
Ruh ilahi ini membawa serta sebagian dari sifat-sifat Allah yang maha sempurna dalam bentuk yang terbatas pada diri manusia. Misalnya kita memiliki sifat pengasih, penyayang, mengetahui, berkehendak, mendengar, melihat, dan berbicara. Meskipun sifat-sifat ini pada diri kita tidak sempurna dan terbatas, namun ia adalah pantulan dari sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan tak terbatas. Ketika kita menyadari bahwa sifat-sifat baik yang kita miliki berasal dari Sang Pencipta, maka kita akan semakin mengenal siapa Allah itu. Keempat, pengenalan akan potensi spiritual diri. Manusia tidak hanya terdiri dari jasad, melainkan juga ruh dan hati. Di dalam hati terdapat potensi yang luar biasa untuk menerima cahaya ilahi, untuk merasakan kehadirannya, dan untuk mencapai tingkat makrifat yang tinggi. Dengan membersihkan hati dari noda-noda dosa dan keterikatan dunia, seseorang dapat membuka saluran komunikasi langsung dengan Tuhannya. Membaca kitab diri, metode dan tahapan. Membaca kitab diri bukanlah tugas yang mudah, juga bukan sekadar membaca buku. Ini adalah perjalanan batin yang membutuhkan kesungguhan, kejujuran, dan bimbingan. Berikut adalah beberapa metode dan tahapan dalam membaca kitab diri menurut ilmu makrifat. 1. Tafakkur perenungan. Tafakkur adalah proses merenungkan secara mendalam tentang diri sendiri, keberadaan dan hubungan dengan Sang Pencipta. Ini melibatkan introspeksi yang jujur tentang siapa kita, mengapa kita ada, dan apa tujuan hidup kita. Tafakkur bisa dilakukan dengan merenungkan penciptaan tubuh, fungsi organ, atau bahkan sekadar proses bernafas. Setiap detak jantung, setiap tarikan nafas adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang patut direnungkan. 2. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jiwa atau nafsu seringkali menjadi penghalang terbesar dalam membaca kitab diri. Nafsu cenderung menarik manusia pada kesenangan duniawi yang fana, egoisme, kesombongan, dan sifat-sifat tercela lainnya. Tazkiyatun nafs adalah proses membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk ini dan menghiasinya dengan akhlak terpuji. Ini melibatkan perjuangan melawan hawa nafsu, menahan diri dari dosa, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan zikir. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7-10, "Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya." Ayat ini menegaskan bahwa kesuksesan sejati terletak pada penyucian jiwa. Semakin bersih jiwa seseorang, semakin jernih cermin hatinya untuk memantulkan cahaya makrifat. 3. Mujahadah, perjuangan spiritual. Membaca kitab diri membutuhkan mujahadah, yaitu perjuangan yang sungguh-sungguh melawan diri sendiri, nafsu amarah, setan, dan godaan dunia. Mujahadah bisa berupa menahan diri dari keinginan-keinginan haram, melakukan ibadah sunnah, berpuasa, atau qiyamul lail, salat malam. Setiap perjuangan ini adalah upaya untuk mengikis lapisan-lapisan kegelapan yang menutupi hati, sehingga kebenaran dapat tersingkap. 4. Riyadah, latihan spiritual. Riyadah adalah serangkaian latihan spiritual yang bertujuan untuk melatih jiwa agar lebih tunduk kepada kehendak Allah. Contoh riyadah antara lain adalah berzikir secara konsisten, membaca Al-Quran dengan tadabbur, perenungan makna, merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta memperbanyak salat sunnah. Riyadah yang rutin akan membantu menguatkan koneksi spiritual dan membuka pandangan batin. 5. Muraqabah, pengawasan diri. Muraqabah adalah kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah dalam setiap gerak-gerik, pikiran, dan perkataan. Ini berarti merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Dengan muraqabah, seseorang akan senantiasa berusaha untuk berbuat baik dan menjauhi maksiat karena ia tahu bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Kesadaran ini akan mempercepat proses penyucian diri dan membuka pintu makrifat. Kedalaman rahasia batin dan hakikat hati. Dalam ilmu makrifat, hati memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ia bukan sekadar organ fisik, melainkan lataif, titik halus, atau sir, rahasia, yang menjadi wadah utama bagi ma'rifatullah. Hati yang bersih adalah cermin yang bening, siap memantulkan cahaya keesaan Allah. Sebaliknya, hati yang kotor oleh dosa dan kelalaian akan berkarat menjadi buram dan tidak mampu memantulkan cahaya ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis,
Sesungguhnya dalam diri setiap manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa sentralnya peran hati dalam keseluruhan keberadaan manusia. Kebaikan atau keburukan seseorang sangat bergantung pada kondisi hatinya. Oleh karena itu, fokus utama dalam membaca kitab diri adalah membersihkan dan menyucikan hati. Rahasia batin yang dimaksud dalam ilmu makrifat adalah hakikat ruh dan hakikat ilahi yang tersimpan di dalam diri. Ini adalah dimensi terdalam dari keberadaan manusia, di mana terhubung langsung dengan sumber segala sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mampu menyelami rahasia batin ini, ia akan menemukan kedamaian, kebahagiaan sejati, dan pemahaman yang mendalam tentang makna hidup, buah makrifat, kedekatan, dan ketentraman. Ketika seseorang berhasil membaca kitab dirinya, menyelami kedalaman rahasia batin, dan mencapai makrifatullah, ia akan memetik buah-buah yang manis dari perjalanan spiritualnya. Buah-buah ini meliputi: 1. Kedekatan dengan Allah. Ma'rifatullah membawa seseorang pada tingkat kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Ia merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan, sehingga hidupnya dipenuhi dengan ketenangan, kepercayaan, dan cinta. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia selalu merasakan bahwa Allah bersamanya. 2. Ketentraman hati. Orang yang mencapai makrifat akan merasakan ketentraman hati yang mendalam. Kekhawatiran duniawi, ketakutan akan masa depan, dan kesedihan masa lalu tidak lagi menguasai dirinya. Hatinya dipenuhi dengan zikir dan rasa syukur kepada Allah, sehingga ia senantiasa berada dalam keadaan damai. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir yang merupakan salah satu wujud mengingat Allah adalah kunci menuju ketentraman hati. Makrifatullah menjadikan zikir ini tidak hanya di lisan, tetapi juga di dalam hati dan jiwa. 3. Akhlak mulia. Ma'rifatullah secara otomatis akan memperbaiki akhlak seseorang. Ketika seseorang mengenal Allah dengan sebenarnya, ia akan meneladani sifat-sifat mulianya. Ia akan menjadi pribadi yang penyayang, pemaaf, sabar, jujur, dan rendah hati. Ia tuh akan memperlakukan sesama dengan kasih sayang dan keadilan, karena ia memahami bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah. 4. Kebijaksanaan dan pemahaman hakikat. Orang yang mencapai makrifat akan dianugerahi kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang hakikat segala sesuatu. Ia tidak lagi terpaku pada penampilan lahiriah, melainkan mampu melihat makna dan tujuan di balik setiap peristiwa. Ia memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah dan mengandung hikmah yang besar. 5. Kebebasan dari perbudakan dunia. Makrifatullah membebaskan seseorang dari perbudakan dunia dan hawa nafsu. Ia tidak lagi terikat pada kekayaan, jabatan, atau pujian manusia. Hatinya hanya tertuju kepada Allah, sehingga ia hidup dalam kemerdekaan sejati. Peran guru mursyid dalam perjalanan makrifat. Meskipun perjalanan membaca kitab diri adalah perjalanan pribadi, namun dalam tradisi makrifat, peran seorang guru mursyid, pembimbing spiritual, seringkali dianggap sangat penting. Guru mursyid adalah seseorang yang telah melalui perjalanan ini sebelumnya, telah mencapai tingkat makrifat, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu makrifat. Guru mursyid dapat membantu membimbing muridnya dalam membersihkan hati. Guru dapat memberikan arahan dan amalan-amalan tertentu untuk membantu murid membersihkan jiwanya dari sifat-sifat tercela. Membuka pandangan batin. Melalui bimbingan dan energi spiritualnya, guru dapat membantu murid untuk membuka pandangan batinnya, sehingga ia dapat merasakan kehadiran ilahi. Mengatasi rintangan. Perjalanan makrifat tidak selalu mulus. Akan ada banyak rintangan dan cobaan. Guru dapat memberikan nasihat dan dukungan untuk membantu murid mengatasi rintangan-rintangan ini. Memahami pengalaman spiritual. Terkadang, murid mungkin mengalami pengalaman spiritual yang tidak biasa. Guru dapat membantu murid memahami pengalaman-pengalaman ini dan menempatkannya dalam konteks yang benar. Namun penting untuk diingat bahwa guru mursyid hanyalah pembimbing. Perjalanan sejati tetaplah menjadi tanggung jawab individu. Guru menunjukkan jalan, tetapi muridlah yang harus melangkah. Penutup kitab diri. Bacaan. Menuju Allah adalah sebuah undangan mulia untuk setiap insan
agar kembali kepada hakikat dirinya, menyelami samudera batin yang tak terbatas, dan menemukan rahasia-rahasia ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah perjalanan yang paling agung yang membawa pada pengenalan sejati akan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca diri, menyucikan hati, dan berjuang melawan hawa nafsu, seseorang dapat membuka gerbang makrifat, merasakan kedekatan dengan Allah, dan mencapai ketentraman hati yang abadi. Ingatlah bahwa sesungguhnya jalan menuju Allah tidaklah jauh, ia ada di dalam diri kita sendiri. Cermin hati adalah petunjuk yang paling terang, dan dengan membersihkannya, kita akan melihat manifestasi hakikat Allah yang paling nyata. Marilah kita memulai atau melanjutkan perjalanan suci ini untuk membaca kitab diri kita, dan melalui bacaan itu, semakin dekat dengan Allah, Tuhan semesta alam.